Ya, pergerakan yang sangat luar biasa terjadi di hari Rabu persis dengan perhitungan kita sejak awal pekan atau kurang lebih saat kita melakukan live streaming, di mana kita memperkirakan kemungkinan volatilitas itu akan tertumpu atau tertuju di sekitar hari Rabu dan juga hari Kamis. Itu artinya hari ini pun itu akan sangat volatile, di mana hari ini adalah hari terakhir untuk bertransaksi sebelum libur Natal. Artinya, begitu Anda melihat rilis data ekonomi dari Amerika di malam hari kurang lebih di jam 10, maka itulah tenggat waktu Anda untuk selesaikan posisi, karena esok hari market sudah masuk libur. Nah, lalu kemudian untuk solusi kali ini adalah terkait dengan data PCE. Jadi perhatikan saja data PCE, di mana Personal Consumer Expenditure itu adalah salah satu indikator inflasi yang juga mirip dengan inflasi atau CPI yang lebih disukai oleh Federal Reserve. Artinya, kalau ternyata data ekonomi malam ini, katakanlah terkait dengan PCE tersebut, dirilis di atas ekspektasi, maka kemungkinan potensinya kita akan melihat reaksi yang mirip dengan waktu emas melihat rilis data CPI. Artinya, saat rilis data CPI saja, emas mengalami dorongan kenaikan yang cukup bagus, apalagi kalau misalkan sekarang PCE juga ternyata dirilis menguat atau di atas ekspektasi. Kalau memang ternyata itu sangat kuat, maka kita akan dapatkan dorongan lebih tinggi, bahkan mungkin melewati areal tertinggi di tanggal 17 Desember kemarin, yaitu 1814. So, kalau lihat dari strateginya, maka kali ini saya mencoba untuk melihatnya sebagai areal dip ataupun areal koreksi yang relatif terbatas, mungkin tidak mencapai level low kemarin, melainkan hanya cukup di area kisaran 97 atau mungkin 96 atau paling jauh 90, kemudian dia naik kembali. Dan sampai saat ini kalau Anda perhatikan, zona 1803 cukup kuat, sehingga kemungkinan potensinya yang terdekat adalah 1803 tersebut sebagai zona support untuk sementara waktu. Nah, di malam hari saya minta Anda untuk perhatikan grafik H4 yang sudah kita tandai sejak tadi pagi, dengan kemungkinan saya berharap kemungkinan potensinya swing low-nya cukup terbatas, lalu kemudian dia naik dan akhirnya merespon data PCE tepat dengan waktunya adalah kenaikan menembus zona 1814. Sampai sejauh mana? Perkiraannya kurang lebih kita akan melihat zona resisten 1819 atau 1824, atau bahkan bisa saja menyentuh kembali 1830-an. Nah, ini kita harus melihatnya secara clear bahwasanya tidak ada penghalang lagi sampai di penghujung tahun, karena praktis setelah pengumuman Fed kemarin, FOMC yang sudah mempertegas akan mempercepat taper, walaupun dengan demikian suku bunga nyatanya belum akan dinaikkan kecuali kalau tapernya sudah selesai, dan kita masih punya waktu sekitar 3 bulan ke depan. Jadi untuk hari ini saya tetap melakukan buy, dan kalau kita lihat dari crude oil, rasa-rasanya ini mungkin dip yang dimanapun Anda melihat dip atau correction, itulah kesempatan untuk Anda, apalagi kalau kita lihat peluang untuk kuartal pertama 2022 yang masih bisa terjadi kenaikan. Dan kalau dikorelasikan dengan katakanlah musim dingin yang cukup ekstrim, kemudian kondisi ini akan juga membutuhkan bahan bakar yang cukup banyak, sehingga demand masih tetap akan naik, walaupun dengan catatan kasus-kasus lonjakan dari varian Omicron, termasuk USD yang masih dalam kondisi head and shoulder. Kita langsung lihat technical view untuk kali ini 23 Desember 2021. Irfan untuk Agrodana. Technical outlook 23 Desember 2021 jam 12:10 waktu Indonesia bagian barat. Langsung kita lihat dari Treasury yield dan juga US dollar, yang ternyata Treasury yield mengalami pergerakan cukup statis, bahkan kecenderungannya flat. Mungkin ini diakibatkan sudah mulai memasuki fase libur Natal, sehingga kita tidak bisa melihat pola pergerakan yang terlampau impresif. Tapi kalau misalkan secara teknis, tentunya ini memang sangat wajar terjadinya correction. Nah, hanya saja kalau kita lihat dari kondisi MACD, yang baru memungkinkan untuk terjadinya sinyal penurunan adalah dari bagian histogram yang mulai menunjukkan volumenya sedikit atau bahkan cenderung sudah sangat berkurang ya. Sementara kalau di bagian MACD-nya sendiri, dia belum sampai melakukan crossing. Lalu kemudian di garis atau di grafik satu hari atau di daily-nya, ternyata ditutup dengan kondisi shooting star. Ya, setelah kemarin sangat meyakinkan dan cukup menjanjikan terkait mungkin saja terjadi double bottom, ternyata ditutup dengan posisi shooting star. Ini berarti menandakan akan terjadi penurunan kembali. Artinya belum tentu dia mengkonfirmasi terkait dengan double bottom, karena double bottom sendiri harus menembus zona neckline. Dan kalau kita perhatikan MACD yang sudah cross, lalu kemudian histogram masih cukup kecil, maka
ini adalah sinyal awal saja, tapi kita masih tetap harus berwaspada. Sementara itu kalau kita perhatikan dari DXY-nya, juga yang kita dapatkan pola bearish candle, kemudian dia tembus support trendline pertama, yang artinya dia sudah confirm akan mulai pelemahan lebih lanjut. Meskipun dari MACD, ya ini masih kategorinya memang masih tetap proses, hanya saja memang dari volumenya belum terlalu meningkat untuk pola tekanannya. Sementara kalau kita perhatikan lagi secara detail, ini memang sudah tembus, tapi kita juga masih terlalu dini, karena dia masih tetap terlampau dekat dengan garis trendline kita. Terlebih sampai jam segini saja, dia masih relatif bergerak cukup sideways. Nah, di grafik H4-nya makin terlihat sideways karena areal rectangle yang kemarin kita tandai betul-betul menunjukkan bahwa pergerakan masih tetap dalam zona sideways-nya secara garis umum. Meskipun di zona paling kanan kita tetap mendapatkan konfirmasi terkait dengan double top dan dia sudah menembus neckline. Technical view gold 23 Desember 2021 jam 12.16 menit waktu Indonesia bagian barat, high 1808.30 dan low 1803.00, sementara running price 1806.20. Selamat untuk Anda yang berhasil mendapatkan area bottom, karena kemarin memang persis dengan apa yang kita perkirakan, kurang lebih tertahan di zona 1785.70. Lalu kemudian dia naik dan sampai penutupan kurang lebih tercatat tertingginya adalah 1804, ya, berarti melebihi TP kedua kita yang ada di 1799. Skenarionya persis dengan apa yang kita harapkan terkait dengan kondisi dari ini adalah inverted hammer yang muncul setelah apa yang kita curigai atau yang bisa saja berpotensi menjadi evening star, dan tentunya kegagalan tersebut mengisarkan terkait dengan pola kenaikan yang bisa kembali terjadi. Tapi satu hal yang jelas adalah 50% real body yang kemarin kita juga kupas sebagai alternatif kedua atau sudut pandang kedua, ternyata betul adanya. Walaupun sempat turun lagi sampai 1785, tapi Anda bisa perhatikan di sini dia langsung naik dan ditutup di atasnya. Sehingga kalau kita perhatikan lagi kemunculan yang sekarang, justru kita mendapatkan morning star. Jadi kalau kemarin kita curigai ini evening star, tapi berhasil digagalkan oleh 50% real body, long white candle, dan akhirnya sekarang muncul dengan potensi yang kita sebut dengan morning star. Jadi harusnya kita harus agresif untuk melakukan buy, dan ini bertanda bahwasanya kenaikan akan menguji teritori yang kita sampai saat ini nantikan atau kita cirikan atau tandakan, dan itu berada di areal arsir merah 1804 sampai 1815. Tentunya yang terjadi sampai saat ini 1806, 1808 itu masih dalam teritori arsir merah. Apakah dia akan terjadi rejection apa tidak? Well, belum tentu, tapi juga kita harus tunggu sampai nanti malam. Apalagi data PCE yang harus kita tunggu, kemungkinan bisa saja mengindikasikan inflasi tetap tinggi seperti apa yang dirilis dari CPI. Sehingga ekspektasi saya, kemungkinan kita akan mendapatkan dorongan kembali. Well, of course ini juga terkait dengan MACD. Indikatornya sudah berkali-kali saya ingatkan, dia sudah mulai cross, lalu kemudian kita tinggal tunggu saja apakah dia berhasil nyebrang di atas 0% atau zero line, atau bahkan histogramnya bisa melintas lebih dulu di atasnya. Kalau ya, berarti itu adalah sinyal yang cukup bagus sampai nantinya MACD yang merah ini berhasil melintas di atas. Kurang lebih hampir mirip seperti ini. Dan itu berarti kita membutuhkan resisten 1814 berhasil tembus. Kemudian kalau kita perhatikan dari grafik H4-nya juga selamat, karena kemarin persis di teritori yang kita tandai. Jadi kita masih tetap berharap finalnya adalah menembus zona 1814 ini sebagai Fibonacci retracement 0%. Artinya apa? Artinya kalau sampai FR 0% itu ditembus, artinya tren yang semula sempat terhenti atau terkoreksi lebih dulu itu akan berlanjut. Jadi perhatikan, FR yang saya gunakan adalah FR dari uptrend, kemudian dia terkoreksi betul-betul tertahan di antara 38.2% dan 50%, artinya itu cukup kuat dan akhirnya dia rebound dan persis dengan skenario yang kita inginkan sejak minggu lalu. Kemudian kalau kita perhatikan, ini masih tetap ya, saya gunakan ini dengan asumsi bahwa target bisa saja mencapai 1830. Dan ini yang cukup menarik teman-teman. Kalau Anda perhatikan dari asal swing ya, kita tandai seperti itu, maka kemungkinan kalau kita gunakan metode yang sama, A, B, lalu kemudian sama dengan ini adalah C ke D gitu ya, maka kemungkinan potensinya adalah seperti demikian. Kalau misalkan dia berhasil melewati area 1824, yang mana 1824 tersebut adalah PR utama kita sampai saat ini, karena itu adalah real body atau 50% real body dari tanggal 22 November yang lalu di 1824.50, maka kita akan dapatkan area selanjutnya di kurang lebih ini adalah 1840-an.
Ya, betul sekali. Jadi kita masih tetap berjenjang, tapi harus memperhatikan beberapa resisten seperti 1814, 1824, 1830, termasuk juga areal yang sangat penting adalah 1833, 1834. Ya, memang sangat berdekatan dan relatif agak sulit ya. Tapi kalau kita perhatikan dari grafik K1, ada dua combo yang menurut saya itu sangat-sangat mendukung pola kenaikan kemarin. Pertama, dari kecurigaan kita double bottom, persis di teritori atau ya at least sedikit masuk di teritori orange ini. Kemudian neckline juga ditembus, kemudian juga trendline dari resisten atau trend channel itu juga ditembus. Nah, sekarang perhatikan areal yang kita bentuk tadi pagi. Kalau misalkan dilihat dari sini, memang kita menggunakan dua FR, ya, dua Fibonacci retracement, di mana Fibonacci retracement pertama yang besarnya adalah di antara area low 1752 sampai 1814. Yang kedua, kita ambil yang jarak pendek dari areal 1785 kemarin sampai 1804. Nah, artinya kembali, kalau diperhatikan, maka seharusnya kita akan mendapatkan small retracement atau small correction. Nah, kalau dia sudah ternyata tembus sampai 1804 dan mencapai 1808, maka saya gunakan yang terbaru di sini. Kurang lebih seperti ini. Saya coba zoom. Maka kita akan mendapatkan potensi koreksi yang terbaru. Anda bisa memanfaatkan di area 1802 dan juga 1799 sebagai zona buy atau maksimum di 1797. Artinya kembali, skenario untuk hari ini kita masih bisa gunakan untuk melakukan buy on dip 179698 atau Anda naikkan saja zona buy Anda adalah di kisaran 1797 sampai 1799, atau bisa saja yang paling dekat adalah 1802. Tentunya TP dan SL Anda silakan sesuaikan saja. Ini masih cukup rasional dan saya rasa masih cukup bisa digunakan, dengan catatan kalaupun nantinya dia berhasil tembus 1814, maka kemungkinan kita berharap dia akan melanjutkan kenaikan jauh lebih tinggi. Nah, sementara itu untuk crude oil sendiri, perkembangan terbarunya adalah dia sudah mulai melintas kurang lebih sampai teritori 72.95 atau bahkan mendekati 73 ya. Sampai saat ini 73.24 areal tertinggi dan double bottomnya sangat bagus, tinggal menentukan neckline-nya di 7277 ini tembus apa tidak. Ingat, tembus itu berarti dia harus berada atau stay di atasnya, kemudian untuk melanjutkan rencana kenaikan berikutnya. Nah, Anda bisa lihat target terdekat adalah sebetulnya kita mengincar $84 per barel atau 85 lebih tepatnya. Kemudian areal arsir ini masih tetap kita gunakan. In case terjadi penurunan pun kita masih tetap menggunakan areal tersebut sebagai zona buy. Jadi bersiap saja, any case terjadi correction is your friend. Lalu kemudian Anda bisa melakukan buy on dip untuk strategi at least untuk memanfaatkan sampai kuartal pertama 2022. Lalu kemudian kalau di grafik keempatnya sendiri, berarti kita tinggal gunakan saja Fibonacci retracement ya. Kalau Anda manfaatkan di sini, maka saya tinggal tarik dari wave terakhirnya. Nah, ini adalah teritorinya, kemudian saya gunakan saja yang terdekat itu 7155. Ya, berarti areal 7155 itu masih bisa digunakan persis dengan apa yang kita sarankan tadi pagi. Sementara di sisi lain, kalau kita bicara tentang USD Yen, nampaknya kita mendapatkan areal yang cukup pelik dan tapi kita dapatkan nilai positifnya adalah terkait dengan shooting star. Jadi harapannya dia akan kembali turun, lalu kemudian arealnya yang kita dapatkan adalah kembali ke dalam zona hijau ini yang artinya reward. Dan kemungkinan ini akan ditemani juga dengan grafik H4 yang menunjukkan pola yang let's say mungkin ini cukup membantu ya. Kalau saya lihat di sini ternyata dia membentuk rising wedge yang berada dalam zona bearish. Artinya ini adalah bearish rising wedge, sehingga nanti diharapkan ini sudah terjadi rejection 1, 2, 3, 4, 5, maka ini harusnya dia langsung mulai penurunan. So, gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.